Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nakhussu bi dzikrih para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kuba, para sepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Kuba, semua yang hadir. Tanpa harus disebutkan satu persatu, faham, kelihatan ada di tengah semua. Ya, para guru, jamaah Masjid Kuba sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Malam hari ini tidak seperti biasa karena kita biasanya rutinitas maulid atau pembacaan sholawat atau kita sebut STMJ. Ya, STMJ itu sholawatan tiap malam Jumat, begitulah kira-kira. Ya kan, biar gampang. Maka malam hari ini spesial di akhir bulan Rabi'ul Awal atau bulan Maulid. Kita baca salawatan seperti biasa. Tapi yang saya bahas tidak apa yang ada di dalam kitab kecil atau buku kecil rangkuman itu. Akan tetapi saya akan bahas satu ayat, satu riwayat, bahkan satu ungkapan daripada tabi'in. Ya, tabi'in itu berarti generasi-generasi setelah zaman Nabi. Kita akan bahas malam hari ini. Kita mulai dan awali dengan pembacaan maulid seperti biasa. Maka di dalam majelis yang mulia ini, dulu Nabi mengingatkan bahwa keberkahan, kebaikan, kemuliaan yang Allah limpahkan di dalam majelis-majelis seperti ini sungguh berlimpah ruah. Maka mari sebelum kita buka majelis ini, yang punya hajat, mintalah hajatnya kepada Allah dengan keberkahan majelis ilmu ini, majelis zikir ini. Yang sakit, mintalah kesehatan, kesembuhan dari Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini majelis, dengan kemuliaan dan kebaikan ini majelis, yang sakit dikasih sembuh, yang sehat dikasih barakah umurnya, dan kita semua diberikan kekuatan untuk istiqamah dari sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah jadikan kita hamba yang beruntung, hamba yang mencintai Nabi dan dicintai Nabi, hamba yang mengharap ridha Allah dan diridhai Allah. Dan mudah-mudahan la tukhrijna min hadzal makan illa bidhanbin maghfur. Tidak ada satupun yang keluar daripada tempat ini, majlis ini, masjid ini, kecuali dosa-dosa kita diampuni, dosa orang tua kita diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah sebagaimana derajatnya orang-orang saleh, wa du'ain masmu', dan doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya didengar, tapi wa amalin maqbul, termasuk yang kita sudah amalkan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Yang hadir, yang berhalangan hadir, yang berniat hadir, yang sudah hadir lalu kemudian dia berhalangan pulang, mudah-mudahan semua dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah ila hadratu sallallahu alaihi Abdullah wa ansar rasulil muhajirin ma rasulillah wasal muhajir Allah bin asas wa abdullah bin ahmad sallallahu alaihi wasallam ba'da usul sayyid ba'alawi wa nasala habil mudna habil bin ahmad ahmad shawli bin walid muhammad sallallahu ajma'in khasala shaykh zain qurub al-murataqura masharik al-magharib khasa ilah بأن الله يشفي مرضانا ومرضاهم ومرضى المسلمين أجمعين خاصة لنية وأليانة وأمها منامة مرضاهم ومرضاهم وبنية صلى نافع من الآخرة وبنية أن نحضر في هذه الجلسة المباركة بتعظيم شهر ولادة النبي وبنية زيادة الإيمان والتقوى والمحبة والقرب إلى الله وإلى الرسول وإلى أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وله ومن للحبيب يعشق. يا رب
بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى حياة الأكوان روح الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نورك الوضاح مالك الأرواح نورك الوضاح مالك الأرواح كم محب راح إلى الحرمين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. دهي الله كميمان فالجنور صيحات والعافية مأمور دنيا مأمور آخرات. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. دهي الله كميمان hidup yang istiqamah rizqi luas barakah wafat husnul khatimah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin وآله وصحبه أجمعين. Aduhai Allah kami mohon keluarga sakinah, anak cucu semua saleh dan salihah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina محمد وآله وصحبه أجمعين. Duhai Allah kami mohon berkah Nabi Muhammad bisa beribadah di Makkah dan Madinah. Sallallahu وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ya Allah kami mohon berkahnya hormat maulid bisa tawaf dan umrah ziarah
صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قربان له bersalawat pastikan dapat selamat, dapat pula syafaat, selamat dunia akhirat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبي putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Manusia yang ku cinta Nabi Allah Muhammad, manusia yang ku puja Nabi Allah Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Dia idola kita Nabi Allah Muhammad, dia pujaan kita Nabi Allah Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبي penuntun umat Nabi Allah Muhammad, Nabi pemberi syafaat Nabi Allah Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Pemimpin di dunia Nabi Allah Muhammad, pemimpin di akhirat Nabi Allah Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ku harap jumpa mimpi Nabi Allah Muhammad
Muhammad, ku harap pertolongan Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بالخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار. سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا
المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله منشدون غنى يا طه غنى فأطربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ورق هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السباط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية
ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وكرمني الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابرغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين صلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, dulu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa? Sahabat Anas bin Malik. Berarti bukan orang lain. Maka di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab ada generasi disebut tabi'in. Berarti masih 3 kurun setelah Nabi. Siapa dia? Sebutannya Al-Imamul Hasan Al-Basri. Beliau berada di zaman akhir daripada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab. Ratusan sahabat menjadi gurunya. Ratusan sahabat menjadi orang-orang terdekatnya. Maka di saat itu sahabat Anas bin Malik bilang, saya lama kumpul sama Nabi, tidak kurang daripada 10 tahun melayani Rasulullah. Tapi ada banyak hal yang aku lupa. Bagaimana caranya aku mengingatkan ingatanku yang sedang lupa ini? Maka bertanyalah beliau, diskusi, ngajak ngobrol dengan siapa? Hasan Al-Basri. Maka Al-Imamul Hasan Al-Basri yang bahkan beliau termasuk yang didoakan oleh para sahabat dengan kalimat yang indah, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang betul-betul memiliki kedalaman ilmu di dalam agama ini. Artinya enggak main-main. Beliau termasuk yang didoakan. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bilang sama mereka, termasuk sahabat Anas bin Malik, "Wuditu law kana li mithli jabal Uhud dhahaban la anfaqtahu ala qiraati maulidir Rasul." Allahumma shalli ala Muhammad.
Apa kata Imam Hasan al-Basri? Wudidtu law kana limithli jabal Uhud dhahaban la anfaqtahu ala qiraati maulid Rasul. Jangan fokus sama kalimat maulidnya, tapi dari kalimat pertama. Seandainya, bahasa lain apa? Andai kata. Coba cari lain lagi. Seumpama. Coba cari lain lagi. Misalkan. Sama aja tuh semua ya. Lau kana limithli, aku punya yang seukuran Jabal Uhud. Harta sebesar Jabal Uhud, semisal Jabal Uhud, seumpama Jabal Uhud. Zahaban, yang semua gedenya itu adalah emas. La anfaqtahu, maka aku akan nafkahkan di jalan Allah, maka aku akan infakkan, aku sedekahkan semua nilai itu ala qiraati maulid Rasul, untuk dibacakan kisah maulid, untuk dibacakan sirah nabawi, untuk dibacakan maulid Rasul. Kayak kita tadi. Kelihatannya bahasa Arab, kalau saya terjemahkan semua isinya Nabi begini, Nabi begitu, Nabi begini, Nabi begitu. Kenapa? Sebab Nabi tidaklah berucap, Nabi tidaklah bersikap, Nabi tidaklah bergerak melangkahkan langkah jasad dan tubuhnya, in huwa illa wahyun yuha, di dalam surah An-Najm ayat keempat. Artinya apa? Kalau hari ini masih ada orang yang masih ngurusin tentang perkara khilaf, pendapat bolehnya kita seperti ini sekarang, maka saya kasih sekarang biar dantak, kalau bahasa Bekasi, biar jelas. Jadi jangan pernah bilang sejak zaman ini ada maulid, sejak zaman ini. Lah, kalau kita bicara kapan diadakan maulid? Sejak Nabi lahir. Kok sejak Nabi lahir? Naam. Pamannya Abi Lahab yang di dalam riwayat fil jahimi mukhallada, di neraka jahim mukhallada, abadi selama-lamanya. Akan tetapi karena sebab yaumul itsnin, sejarahnya, riwayatnya, pada hari Senin datang kabar dari Thuwaibah, hamba sahaya dan budaknya, telah lahir anak kemenakannya bin Abdullah. Maka dia girang hatinya. Ibarat kata paling gampang begini dah, kita gedeg banget sama saudara kita, tapi besok pagi ada pembantunya saudara kita ngasih kabar, anak ponakan ente lahir tuh. Bener ente? Serius? Ya udah ente pulang dah, liburan dulu. Kalau bahasa sekarang healing dah. Saya kasih jatah buat healing 3 bulan. Nih 3 bulan gajimu, kamu gak usah masuk 3 bulan. Tuh, saking girangnya, dimerdekakanlah budak Thuwaibah. Hanya satu peristiwa itu, dan sampai nanti datang semua hari pembalasan, yang namanya Abi Lahab, yang durhaka, yang dipastikan di neraka jahim selama-lamanya, tidak disiksa oleh Allah di dalam barzakhnya, bahkan sampai datang hari kiamat. Sebab gembira, sebab bahagia. Bahasa lain lagi, sebab girang, sebab apa lagi? Senang. Tuh. Ada dalilnya, ada. Maka Quran mempertegas di dalam surah Yunus 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalimat saya konsen kepada kalimat falyafrahu, asal kata daripada faraha, senang, bahagia. Kalau Abi Lahab gembira sekali doang, sekali seumur hidupnya, padahal dia kafir, gak disiksa sama Allah setiap hari Senin. Bagaimana kita yang mukmin mengimani Rasul sebagaimana di dalam suratul A'raf 157, falladzina amanu bihi, aku beriman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, wa azzaruh wa nasaruh wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Saya beriman, saya ikuti Nabi, saya contoh Nabi, saya tolong agama yang dibawa Nabi, maka saya beruntung, muflihun. Bahkan di ayat berikutnya, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan, kalimat terakhirnya wattaba'uh la'allakum tahtadun,
kita ikut cara Nabi, kita ikut apapun yang bersumber dari Nabi, itulah petunjuk. Masih kurang jelas lagi? Kita duduk begini, bermajlis di dalam kemuliaan, karena sebab kita di majlis zikir, di majlis ilmu, kita di majlis di mana kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pendek yang kita hafal, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i. Enggak ada yang hafal, pasti hafal semua rata-rata. Ini paling pendek, paling gampang. Siapapun yang model kita nih ngidupin sunnah Nabi, salah satunya lama-lama di masjid, salah satunya duduk bahas ilmu, salah satunya menyebut nama Allah, salah satunya baca Quran. Ada kata di Quran dibaca? Ada. Adakah kita mengingat Allah? Ada. La ilaha illallah. Ada apakah kalimat thayyibah kita sebut? Ada. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kalau kita benar ngidupin sunnah Nabi, apa kata Nabi? Faqad ahabbani. Berarti sungguh dia benar cinta. Kalau dia benar sungguh cinta, kana ma'i fil jannah. Di surga nanti bareng saya. Emang Qur'annya? Ada. Masih puyeng lagi Quran. Ada 31 surah Ali Imran. Apa Allah bilang? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ente mau dapat cintanya Allah? Mau? Fattabi'uni. Kalau begitu, ikuti aku. Maksudnya gimana? Kalau kita ngikutin Nabi, berarti kita mencintai Nabi. Tidak mungkin, mustahil, bullshit, omong kosong kita mau dapat cintanya Allah, kecuali kita melalui pintu cintanya Allah. Apa itu? Mencintai kekasih Allah, cintai Nabi, baru yuhibbukumullah. Itu Quran. Gak bisa kita dapat, pokoknya saya langsung ke Allah aja biar dapat cintanya Allah. Gak mungkin. Saya punya kekasih, ambil jalur cinta dia. Kalau kau mencintai dia, kau ikuti jalan hidupnya, kau contoh perilakunya, kau tauladani, kau jadikan dia uswatun hasanah. Sebagian dalam surah Al-Ahzab 21. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Berarti kau tahu kalau nanti ada batas akhir dunia, ada batas akhir kehidupan, ada batas akhir masa-masa yang kau lalui. La wa dzakarallaha katsiran. Gak cuma ingat sekali dua kali, terus ingat, terus nyebut Allah, terus nyebut Nabi, terus bersolawat sebagaimana perintah di dalam suratul Ahzab 56 yang tadi memang sengaja saya baca saat salat Isya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Ada enggak tulisan di situ berapa batas salawat yang mesti kita baca? Enggak ada. Berarti tanpa batas. Kadang kita mesti, ngapain ente bersalawat sebanyak hitungan? Saya nggak pernah ngitung. Karena cintanya Nabi sama umatnya nggak terbatas. Kalau masih ada yang nanya, ngapain salawatan terus? Kita tanya lagi, ngapain ente nanya terus? Ada yang berani begitu? Ngapain sih ente salawat banyak-banyak? Ya ngapain ente juga pertanyaannya makin banyak? Karena sebab apa? Cinta nggak ada obat. Sama persis kalau kita nanya hari ini, haji duluan apa umroh duluan? Bingung ya. Haji sekian puluh tahun, umroh lah kan umroh katanya bukan wajib. Kata siapa? Haji marrah wal umrah marrah. Wajibnya haji sekali, wajibnya umroh sekali. Kalau kau nungguin 30 tahun, rindumu 30 tahun lagi. Kau pendam rindumu untuk bisa menjumpai lebih dekat jasadmu dengan jasad Rasulullah SAW. Kalau kau rindu, buru-buru, gak usah nungguin 30 tahun lagi, berangkat aja umrah. Kau bisa ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan hanya pada tahiyat salatmu, tapi kau bisa ucapkan kalimat tersebut langsung di hadapan dharih, langsung di hadapan magam dan makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ini kan nggak kayak orang-orang dulu. Kita pernah nggak ngerasain ngucapin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita mengartikan
merasakan betul bahwa yang kita sebut itu ada di depan kita. Kenapa? Sebab alaika itu dhamir mukhatab. Orang kedua, berarti kita sedang berhadapan begini nih. Assalamualaikum. Selamat untukmu di hadapanku. Itu alaika tuh. Makanya dulu dalam riwayat Syekh Al-Imam Ali bin Alwi Khalid Qasam, ya, salah satu dzurriyyat daripada ahli baitin Nabi yang tinggal di Hadramut, generasi pertama yang masuk ke Hadramut, ke Yaman, itu Ali bin Alwi Khalid Qasam. Saat beliau tahiyat itu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamnya beliau dijawab sama Nabi. Salamnya beliau dijawab sama Nabi. Sampai semua orang yang ada di dalam masjid dan menjadi makmumnya mendengar. Bahkan ketika ziarah ke Madinah pun salamnya didengar dan dijawab oleh Nabi langsung. Ada yang nanya lagi, emang bisa? Kan Nabi sudah enggak ada. Riwayat yang sahih. Ya, man shalla alayya salatan wahidah. Siapapun yang salat sama saya, kata Nabi, saya dikembalikan ruh. Rudda alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Ruhku dikembalikan sampai aku bisa menjawab salamnya. Perbedaannya, ada yang bisa mendengar, ada yang tidak. Nanya lagi, bisa. Naam. Sebab apa? Al-anbiya hayah. Para nabi itu hidup. Jangan fikir hidup secara zahir kita. Emang ada dalilnya? Baca lagi, Quran ada. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Al-Baqarah. Ada lagi di dalam surah Ali Imran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau orang yang dia fi sabilillah, wafatnya dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa taala saja, enggak boleh kita bilang mati. Bal ahya'un, bahkan dia hidup. 'Inda rabbihim, di sisi Allah. Yurzaqun, dikasih rezeki. Bukan makan kayak kita, apalagi Nabi. Paham ya? Makanya kalimat hadisnya hatta arudda alaihi salam, sampai aku bisa menjawab salamnya orang-orang itu. Ngapain kita bilang assalamualaikum? Di hadapanku ada engkau kalimatnya. Coba. Pertanyaannya, bisa enggak kita dijawab seperti Ali bin Alwi Khalid Qasam tadi? Kira-kira nanti subuh yang imamin siapa nanti? Subuh yang imamin siapa? Ustaz Maimin imamin. Pas mati lagi lampu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makmum pada diam semua. Tahu-tahu ada yang jawab, Waalaikumsalam. Kira-kira gitu, kira-kira. Tapi begitulah mereka. Sebab apa? Magamul a'la. Mereka punya magam yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi. Enggak terhijab sama maksiat. Enggak terhijab sama dosa-dosanya. Enggak terhijab karena maaf, penyakit-penyakit hati yang ngotorin hati itu. Enggak ada mereka. Enggak ada suudzonnya sama orang, enggak ada hasadnya sama orang, enggak ada sombong riaknya sama orang, bersih. Enggak terhijab sama dosa. Maka salamnya pun dijawab langsung sama Nabi. Lagi ada yang nanya lagi, kalaulah memang maulid atau semacamnya al-ihtifal atau zikra maulidir rasul dimulai sejak Nabi, ya sahabat ngadain enggak? Ngadain. Seperti kata enggak? Sama. Sahabat duduk ngaji, ngobrolin Nabi, bagaimana ceritanya Nabi, bagaimana mensyukuri nikmat sebab adanya Nabi. Saya kebetulan beberapa kali hadis ini saya sampaikan sebab menjadi penting buat saya agar kita ini ketika menyampaikan satu pendapat tidak
tidak salah kaprah, akhirnya seringkali perdebatan itu habis pada perselisihan. Ya, perdebatan habis pada perselisihan. Mestinya ketika mujadalah berakhir memberikan manfaat satu sama lain. Naam, saya setuju. Oke, saya setuju, saya sepakat. Maka ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa? Muawiyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Nabi. Berarti hadisnya sahih. Ketika itu duduk ada halaqah, perkumpulan seperti kita ini, sahabat. Di mana? Di masjid. Berarti di masjid, disebut Masjidun Nabawi, berarti di masjidnya Nabi. Duduk mereka, maka melintaslah Nabi di hadapan mereka. Nabi bilang, "Ma ajlasakum?" Ngapain kalian duduk-duduk ini? Ngapain kalian nongkrong? Ibarat kata kalau bahasa sekarang, ente kongko-kongko ada apa ini? Kayak kita ini, kongko-kongko yang sempat makan-makan, yang udah habis sebungkus minta lagi, boleh. Kalau ada sama TKI minta lagi aja, gak apa-apa. Ya, kalau tadi kita bicara tentang Al-Imamul Hasan Al-Basri, seandainya saya punya harta sebanyak Jabal Uhud yang bentuknya emas, saya jual, saya pakai sedekah buat bikin maulid. Kenapa? Sebab di dalam maulid dibacain sirah Nabawi, cerita Nabi, akhlak Nabi, uswah yang paling hasanah, yang paling terbaik. Kalau kita bicara hadis liutammima makarimul akhlaq, liutammima salihil akhlaq, misalnya begitu. Kita bicara tentang moralitas, kita bicara tentang akhlak. Tapi kita ketika sudah bicara khilafiyah, muka sudah mulai berubah. Asam. Iya. Benar enggak? Kita sudah bicara khilafiyah, asam muka. Wajah sudah berubah. Ada muncul bencinya, ada muncul dengkinya, ada muncul ini apa ini? Coba kita bicarain Nabi sebaik-baik contoh, sebaik-baik tauladan. Kalau kita bicarain huwa illa wahyun yuha, maka kita ambil contoh Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang mulia. Kau tidak sepakat? Naam, aku bersepakat. Maka hadis ini diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, "Ma ajlasakum?" kata Nabi, kalian ngapain duduk-duduk? Maka jawaban mereka apa? Jalasna, kami duduk, nahmadullahi ta'ala wa nashkuruh. Ya, nadhkurullah ta'ala wa nahmaduh. Kalimatnya nadhkurullah ta'ala wa nahmaduh ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kami duduk-duduk ini ya Rasulullah, kami ingat kepada Allah, kami zikir, kami menggantungkan nama Allah, dan kami memujinya setinggi-tinggi kalimat pujian. Ala ma hadana al-Islam, karena Allah memberiku hidayah al-Islam. Pertanyaannya, yang bawa Islam siapa? Nabi Muhammad. Kapan ada? Sejak lahir, sejak adanya Nabi Muhammad. Maka diutuslah seorang Rasul terakhir, Khatamin Nabiyyin, bernama Muhammad bin Abdullah. Artinya apa? Kapan itu dilakukan? Sahabat itu bikin. Wa man nabihi alaina, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang lain banyak. Termasuk di antaranya, maaf, di dalam khasaisul ummah al-Muhammadiyah, istimewanya sebagai umat Nabi Muhammad adalah turun satu ayat 110 surah Ali Imran, lembaran kedua, baris yang kedua sebelah kiri, juz 4. Apa Allah bilang? Kuntum khaira ummah. Ya. Maka di antara yang menjadi sebab syukurnya para sahabat adalah karena kita ya Rasulullah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi sebaik-baik umat dari semua umat yang pernah ada di muka bumi ini. Maka saya bersyukur. Itu bahagian daripada nikmat. Maka pertanyaannya, sampaikah kalimat tersebut di situ? La.
Hadisnya panjang. Saya ambil sepersekian saja kalimat. Kemudian Nabi nanya, benar, ente bersyukur. Jadi bentuk kita bikin begini, al-ihtifal dzikra maulidir rasul, kita bikin peringatan maulid Nabi itu karena syukurnya kita kepada Allah atas nikmat sampainya Islam kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah nikmat-nikmat yang lain Allah. Faham sampai di sini ya? Jadi jangan bahas yang lain, jangan. Ini aja. Fokus kepada hadis ini. Kemudian sampai di situ lah Nabi nanya. Benar, karena ini. Naam ya Rasulullah. Karena ini saya bersyukur kepada Allah. Saya memuji Allah. Saya mengingat Allah. Sebab Islam yang engkau bawa. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna ma atani Jibril alaihi salatu wassalam fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah." Ketahuilah wahai sahabatku semua, saksikan bahwa telah datang kepadaku Jibril. Yang ngomong siapa? Nabi. Telah datang kepadaku Jibril memberi kabar gembira bahwa sebab kalian kumpul begini mensyukuri nikmat yang besar, nikmat adanya aku, nikmat adanya Islam yang aku bawa, nikmat-nikmat yang mengikuti dan disertakan oleh Allah sebab adanya aku dan Islam itu, yubahi bikumul malaikah, engkau dibanggakan di hadapan Allah di antara para malaikat. Engkau dibanggakan oleh Allah di antara para malaikat. Yubahi bikumul malaikat. Maka mudah-mudahan ini malam kita kumpul begini, nyebut nama Allah, nyebut nama Nabi, bersyukur kepada Allah, terima kasih sama Nabi, dikenal Islam, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, ya, ada orang nanya, ngapain sih ente kumpul baca sholawat, ente kumpul sholawatan kalau bahasa sekarang mah. Nabi, bukan siapa-siapa, Nabi yang bilang. Maka sampai seorang penulis menulis kalimat, hadza syahra wulidal habib. Ini adalah bulan di mana lahir seorang kekasih. Fihi biskun watib, yang di dalamnya sebab kelahiran Nabi seluruh alam semesta bersuka cita. Siapa? Seluruh alam. Bukan kita doang. Seluruh alam bersuka cita sebab adanya Nabi Muhammad lahir ke dunia. Diutus oleh Allah menjadi penutup daripada seluruh para anbiya. Maka kemudian miskun watib, yang harumnya sebagaimana harum wanginya semerbak minyak kasturi yang menenangkan jiwa sanubari para pecinta dan perindu kekasih. Ausilul hadaya ilaihil habib, maka berikan, sambung hati kalian untuk menyerahkan dan memberikan hadiah-hadiah terindah untuk sang kekasih. Dengan apa? Bikathratis salati 'alal habib, dengan memperbanyak salawat kepada sang kekasih. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, ai aqraban nas, yang paling dekat posisinya nanti di sisi Allah, begitu juga di sisi Nabi. Ai akhassun nas, yang paling istimewanya dari manusia-manusia yang lahir. Ai ahaqqu bi syafaatihi, yang paling berhak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Aktsaruhum 'alaihi salah, yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya lagi, berapa? Terserah. Kalau kau pernah hitung tasbihmu 33,
kau hitung tahmidmu 33, kalau kau hitung takbirmu 34, maka jangan pernah kau hitung apa yang menjadi sebab engkau tahu hitungan semua, mulai daripada tasbih, tahmid, takbirmu kepada Allah. Sebab semua berasal dari lisan yang mengajarmu, lisan yang paling mulia, lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang banyak salawat dikatakan oleh ulama adalah aslul mahabbah wa kamalul waslah. Apa? Cintanya benar, asli, enggak dibuat-buat, enggak ngeprank. Sekarang kan zamannya ngeprank. Benar ya? Capek deh. Kalau ente di prank sama malaikat repot itu. Allah. Maka orang yang banyak salawat itu aslul mahabbah wa kamalul waslah. Cintanya benar dan hubungannya sempurna. Dengan siapa? Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan hikmahnya dengan peringatan Maulid yang kita peringati di malam hari ini, yang kita khususkan, yang kita jadikan ini adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk terima kasih kita atas nikmat yang tiada tara, sebagai bentuk penghambaan atas sebaik-baik hamba yang pernah lahir dan menuntun kita kepada jalan keselamatan. Maka mudah-mudahan Allah ridha sama kita, menjadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan disatukan sebab cinta. Sebab apa? Sebab cinta. Kenapa? Karena dulu Thauban al-Yamani, orang yang pernah menjadi budaknya Nabi Muhammad SAW, disuruh pulang ke negerinya, enggak mau. Ya Rasul, saya mau ngabdi aja sama engkau. Saya enggak punya harta, saya enggak punya orang tua, saya enggak punya siapa-siapa di kampung, saya punya satu. Apa yang kau punya wahai Thauban? Aku punya cinta sama engkau ya Rasulullah. Maka Nabi bilang, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Maka sekali waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menampakkan dirinya seharian di hadapan Thauban. Dari pagi hingga petang Thauban enggak ngelihat Nabi. Maka ketika petang datang Nabi muncul, Thauban langsung menggerung, terisak menangis. Ya Rasulullah, asyik ma'ak, aku rindu kepadamu. Tapi kalau sudah asyik itu bukan rindu. Kalau rindu itu mustaq. Kalau asyik itu sudah kasmaran. Ya, kalau kita sebut asyik, bukan asyik. Asyik-asyik kita bukan kalimat kita ya. Asyik, ain, shin, qaf, asyik. Ya, atau usyaq. Itu bukan rindu, tapi sudah kasmaran, sudah di atas puncak yang disebut rindu. Sudah tiap saat merindukan yang dirindukan. Maka Thauban ini merindukan seseorang yang dirindukan, siapa? Nabi. Maka ketika petang, ketika sore melihat Nabi dari kejauhan, langsung lari Thauban memeluk. Ya Rasulullah, saya rindu. Gak kuat saya kalau seharian gak bisa memandang wajahmu. Melihat engkau gak bisa, gak sanggup ya Rasulullah. Itu Thauban. Kenapa engkau sampai sebegitunya wahai Thauban? Ya Rasulullah, ketahuilah, aku mengkhawatirkan diriku di masa hidupku saja. Aku takut tidak bertemu dan berjumpa dan memandang wajahmu. Bagaimana kalau engkau sudah wafat, aku pun wafat? Bagaimanakah diriku dan nasibku? Apakah masih bisa berjumpa di barzakh? Bahkan nanti di surga, engkau pasti di tempat yang tertinggi dari surga-surganya Allah. Lalu aku di mana ya Rasulullah? Thauban. Itu Thauban yang badannya bisa nempel dengan badannya Nabi, masih takut nangis dia. Masih rindu yang bisa tiap hari. Bagaimana dengan kita? Masih berdebat menunjukin rindu sama cinta sama Nabi. Masih berselisih faham tentang bagaimana nunjukin caranya bahwa aku mencintai Nabi. Masih berbeda pendapat dengan bagaimana caranya mengekspresikan cinta sama rindu sama Nabi.
masih bingung satu sama lain. Bukan gitu juga kali caranya buat rindu sama nunjukin cinta sama Nabi. Gak gitu-gitu banget juga kali. Suf, ya. Sekarang isma, dengerin. Kita ini, hidup kita sering dengar, sering baca, bahkan mungkin sering hadirin acara-acara hari jadi ini, hari jadi itu, hari jadi ini, hari jadi itu. Bahkan duit kita bisa keluar karena rela. Hormat sama kawan kita, hormat sama saudara kita mungkin, hormat bahkan kepada orang yang gak kenal. Untuk acara hari jadi yang belum tentu jelas. Ini hari jadinya Nabi, Maulidur Rasul. Apa yang kita bisa berikan buat Nabi? Apa yang kita bisa persembahkan buat Nabi? Maka saya ulas kalimat berikut daripada surah Ali Imran 110. Kita baca bareng-bareng. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga ni pegang. Kalau kalian pengen disebut sebagai umat Muhammadiyah yang mengikuti Nabi dengan uswatun hasanah, pertahankan amar ma'ruf, jaga nahi mungkar, dan pelihara tu'minuna billah, imanmu kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Sebahagian dari mereka ada yang beriman kepada Allah, akan tapi kebanyakan dari mereka fasik. Ya, ini aja. Mudah-mudahan momentum Maulid Nabi di tahun ini 1444 Hijriah menjadi motivasi kita untuk menjaga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan-kesulitan di hadapan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Biarkanlah kesulitan itu menghampiri kita, akan tapi akan datang kemudahan. Biarkanlah sakit-sakit itu mendahuluinya, maka kemudian sehatnya kita menjadi nikmat yang menjadikan asbab husnul khatimah. Mudah-mudahan orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah baik di alam dunia dan akhirah. Dan mudah-mudahan berkat kita hormat Maulidin Nabi, kita tunjukkan bahawa kita mencintai Nabi, dan kelak kita dibalas oleh Allah dengan mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dipisahkan barisan kita dengan orang-orang tua kita, dengan guru-guru kita, dengan orang-orang yang mencintai kita dan kita mencintai mereka karena Allah, untuk duduk bersama-sama, berdampingan, saling berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diharamkan kerongkongan kita untuk bisa dilewati oleh haud, minuman surga yang berasal dari cangkir-cangkir yang berasal dari tangan mulia Nabi Muhammad, diminumkan kepada kita yang tidak pernah haus abadan abada, selama-lamanya. Allah kumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad. Sebab rindu kita kepada Nabi Muhammad, sebab cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Duhai kekasih Allah, duhai utusan Allah, duhai Nabi
akhir dan pemimpin para nabi. Darimu berasal semua yang disebut syafaat dan pertolongan. Ketika semua nabi angkat tangan, mereka memalingkan wajahnya, maka engkau datang mengatakan ana laha, ana laha, ana laha. Biarkan aku yang menolong kalian, biarkan aku yang mengangkat kalian, biarkan aku yang mensyafaati kalian. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Allah ridha kepada kita sebagai hambanya, Allah ridha kita sebagai umat kekasihnya, maka Allah ridha kita masuk ke dalam surga dipimpin oleh Nabi yang mulia, Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Duhai Allah, berikan sebanyak-banyak manfaat sebagaimana manfaat yang didapatkan oleh para sahabat, sebagaimana manfaat yang didapatkan para tabi'in, sebagaimana manfaat yang didapatkan oleh tabi'it tabi'in, dan kami dapatkan sebagai bentuk cinta kami kepada nabimu. Wahdinal husna bi hurmatihim, beri kami sebaik-baik petunjuk dengan hormatnya kami, dengan cintanya kami, dengan rindunya kami kepada Nabi Muhammad. Wa amitna fi tariqatihim, tidak engkau matikan dan wafatkan kami kecuali di dalam jalan kekasihmu, jalan Nabi Muhammad. Tidak engkau wafatkan kami kecuali di dalam keadaan yang terbaik, yang terindah, sebagaimana indahnya wafatnya mereka para kekasihmu, termasuk wafatnya Nabi Muhammad. Wa mu'afat min al-fitani, dengan bentuk cinta kami hidupkan sunnah Nabi kekasihmu ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya, selamatkan kami semua ya Allah dari segala bentuk fitnah, fitnatud dunya wa azabal akhirah. Allahumma rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami datang duduk bersimpuh ke hadapan-Mu di tempat yang mulia, di majlis yang agung, majlis ihtifal dzikra maulidir Rasul. Kami peringati maulidnya kekasihmu Nabi Muhammad dengan segala hajat-hajat kami yang banyak ya Allah. Kami mengadu, kami mengharap, kami meminta hanya kepadamu ya Allah. Maka kabulkan hajat kami, kabulkan hajat kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Sampaikan kami pada cita-cita luhur dan mulia kami ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, urzuqna ziyarat baitikal haram ورسولك المكرم، زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم. Ya Allah, dengan berkahnya hormat maulidin Nabi, mudahkan langkah kami, beri kami rezeki yang cukup ya Allah, untuk kami bisa menziarahi tanah suci Makkah Madinah, untuk kami bisa tawaf di Ka'bah, untuk kami bisa sa'i Safa Marwah, untuk kami bisa mengucapkan salam, assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Kami nikmati ibadah kami di Raudhah, kami nikmati salam kami kepada Rasulullah fi hadzal 'am, tahun ini ya Allah, atau setiap tahun ya Allah, bi ahsanil hal, dengan sebaik-baik keadaan dan rezeki karuniamu ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, bukan hanya hajat kami yang banyak ya Allah, akan tetapi malu-malu kami merasa bahawa dosa kami pun banyak, maksiat kami pun banyak, kesalahan kami pun banyak. Tak mungkin kami menutupi dan menyembunyikannya darimu ya Allah. Maka dengan kemuliaan majlis ini, dengan keberkahan kami duduk di tempat ini ya Allah, maka maafkan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni segala bentuk maksiat kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Begitu juga orang-orang tua kami yang telah berdosa ya Rabb.
tinggikan derajatnya, terima amal ibadahnya ya Allah, ampuni segala dosanya ya Allah, jangan Engkau siksa mereka ya Allah, karena mereka mencintaimu, karena mereka mencintai Nabi-Mu ya Allah, jangan Engkau siksa di alam kuburnya ya Rabb, muliakan sebagaimana Engkau memuliakan para kekasih-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa salli wa sallim ala hadzal habib al mahbub lil ajsam wal arwah wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sama-sama bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa hadha minni salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.